Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, pada video kali ini saya coba berbagi tutorial bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi pionir di P-Network. Sebelum teman-teman melakukan pendaftaran, ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini ya, bahwa pendaftaran P-Network ini dapat dilakukan dengan dua cara ya teman-teman. Yaitu yang pertama, pendaftaran P-Network yang dilakukan melalui kode referral atau undangan dari pionir lain. Sementara yang kedua, pendaftaran dilakukan tanpa kode referral atau undangan dari pionir. Jadi dalam hal ini bisa langsung teman-teman download aplikasinya di Play Store. Di tutorial kali ini kita akan coba menguraikan langkah-langkah pendaftaran P-Network dengan menggunakan kode referral yang dalam hal ini undangannya kita dapatkan melalui kiriman chat WA dari pionir lain ya, sebagai pengundang ya teman-teman. Sekaligus nanti sebagai tim referensi atau tim dalam satu lingkaran keamanan jaringan kita. Baik, langkah pertama kita buka dulu WhatsApp dari pionir yang telah mengundang kita ya teman-teman. Kemudian kita klik pada link yang tulisannya berwarna biru ini ya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih kotak dialog yang paling bawah ini ya teman-teman, dengan tulisan berbunyi use referral code ya, dengan menggunakan kode referral yang sebagaimana yang saya masukkan tadi. Setelah itu kita klik download. Nah, sampai di sini kita akan diarahkan ke Play Store ya teman-teman. Jadi kita mendownload aplikasi P-Network ini langsung di Play Store. Setelah proses download selesai, kita klik buka dan tunggu beberapa saat. Setelah muncul tampilan ini, selanjutnya kita klik pada kotak bertuliskan continue with phone number. Selanjutnya di sini ada dua kotak yang harus kita isi, yaitu yang pertama yang di atas kotak negara kita isi Indonesia, kemudian yang kotak di bawahnya itu adalah nomor telepon kita ya. Perlu digarisbawahi bahwa nomor telepon ini pastikan betul bahwa nomor telepon yang aktif yang kita gunakan di HP yang akan kita daftarkan di P-Network ini ya teman-teman. Dan jangan sampai ada pengetikan atau penulisan nomor HP kita ini yang salah ya teman-teman. Sekali lagi perlu kita cermati dan agak teliti ya, mengisi kotak isian ini ya teman-teman. Setelah semua isian kita sudah pastikan oke, maka selanjutnya kita klik kirim. Kemudian ada dua kotak isian lagi, yaitu kita diinstruksikan mengisi alamat email kita ya. Kotak di atas alamat email kita, sementara di bawah ini, kotak yang di bawah juga verifikasi email yang kita tuliskan di kotak yang di atas ya. Jadi dua kali isi kita ya. Isikan alamat email kita di sini. Dan juga pastikan jangan sampai ada pengetikan atau penulisan yang salah ya. Setelah kita pastikan oke pengisiannya, maka selanjutnya kita klik kotak berikutnya ini. Lalu kemudian pembuatan kata sandi ya teman-teman. Pembuatan kata sandi yang dimasukkan di sini harus terdiri dari 8 karakter atau lebih dengan minimal 1 digit, kemudian 1 huruf besar dan 1 huruf kecil. Isi kata sandi yang teman-teman buat di kotak atas ini, kemudian ulangi penulisannya di kotak di bawahnya ya. Perlu diingatkan juga ya bahwa kata sandi ini kalau bisa teman-teman catat di buku atau di mana gitu dan kemudian disimpan, sehingga kalau suatu saat teman-teman lupa, kita tetap bisa masuk di aplikasi P-Network kita ini. Setelah kata sandi teman-teman buat, kemudian klik kirim ya. Kemudian akan muncul dialog seperti ini. Ini konfirmasi dari Google yang menyarankan kita untuk menyimpan kata sandi kita secara otomatis di pengelola sandi Google ya kan. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan ya. Proses selanjutnya adalah penyetingan akun ya. Ini termasuk langkah penting dalam proses pendaftaran P-Network ini ya. Karena dari pengalaman beberapa pionir baru yang mendaftar P-Network ini, pengisian nama yang tidak sesuai dengan kartu identitas kita akan menjadi kendala dalam proses KYC nantinya ya teman-teman. Sementara sampai saat ini belum ditemukan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses ini kita diharapkan dapat lebih teliti dan lebih berhati-hati sehingga tidak terjadi kesalahan. Pada langkah ini, kita diinstruksikan untuk mengisi
nama awal dan nama belakang. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah nama yang diisi di sini adalah nama asli sesuai dengan kartu identitas, dalam hal ini KTP. Jadi bukan nama panggilan atau nama-nama lain gitu ya. Jika nama teman-teman terdiri dari satu nama saja, misalnya Benny misalnya gitu ya, maka teman-teman isi nama awalnya ini Benny, sementara nama belakangnya juga Benny. Kemudian jika nama teman-teman terdiri dari 2 atau 3 nama misalnya ya, misalnya di sini Benny Putra misalnya, Benny Putra ya, maka teman-teman isi di kotak isian yang di atas ini nama awal dengan Benny, kemudian nama belakangnya baru teman-teman isi dengan Putra. Setelah nama awal dan nama belakang tadi teman-teman isi, kemudian di kotak isian yang ketiga ini isi nama pengguna ya. Nama pengguna di sini maksudnya adalah juga akan menjadi kode ya teman-teman, nantinya ketika teman-teman mengundang orang lain untuk mendaftar Pi Network. Nama pengguna di sini hanya terdiri dari 4 sampai dengan 20 karakter, terdiri dari angka dan nomor. Misal tadi kalau Benny Putra, mungkin bisa teman-teman bikin Benny Putra 80 misal begitu. Baik, setelah semua proses ini teman-teman isi dan selesaikan, maka selanjutnya teman-teman bisa klik tulisan kirim ini ya. Kemudian muncul dialog seperti ini ya teman-teman, dengan sebuah pertanyaan, siapa yang mengundang Anda? Maka kita isi di kotak ini dengan kode referral teman yang mengundang kita tadi. Setelah itu kita klik kirim. Nah, setelah itu muncullah tampilan seperti ini ya teman-teman. Jika sudah seperti ini berarti kita sudah masuk ke beranda atau tampilan depan Pi Network ya. Di sini kita disambut dengan ucapan selamat datang. Kita juga bisa membaca sekilas apa itu Pi ya secara ringkas, bahwa di sini disebutkan bahwa Pi dioperasikan oleh orang-orang biasa. Kemudian kegiatan harian yang sederhana di aplikasi ini yang membantu mengamankan mata uang dan seterusnya. Selanjutnya kita klik pada tulisan memulai ini ya. Nah, setelah kita klik memulai tadi, maka di sini kita langsung disodorkan dengan kegiatan mining ya atau penambangan ya teman-teman. Beginilah nanti tampilan yang muncul di beranda depan Pi Network. Kita tinggal klik di tanda lingkaran berwarna jingga ini setiap kali kita melakukan penambangan sesuai dengan kecepatan penambangan kita ya teman-teman. Maka di sini kita langsung saja klik. Kemudian di sini kita kembali diberitahukan bahwa kita sekarang mendapatkan Pi dengan tarif 0,00 Pi per jam ya teman-teman. Jadi kita dimohon untuk kembali lagi setelah 24 jam untuk melakukan penambangan kembali. Kemudian di sini kita diinstruksikan untuk mengklik tombol memulai tour ini untuk memulai tour aplikasi seluler Pi Network kita. Maksudnya setelah ini nanti kita akan diperkenalkan fitur-fitur apa saja yang ada di beranda Pi Network kita beserta dengan fungsinya masing-masing. Setelah langkah-langkah dan proses memulai tour dengan perkenalan sejumlah fitur yang berada di beranda Pi tadi selesai dan diakhiri dengan munculnya tulisan atau tampilan seperti ini, maka di sini kita klik saja tutup ya teman-teman. Dan sekarang kita dibawa kembali ke beranda Pi, di mana di sini koin Pi kita sudah mendapatkan 1. Ini kita dapatkan dari penambangan pertama setelah pendaftaran tadi ya teman-teman. Demikian teman-teman langkah-langkah ataupun proses bagaimana kita mendaftar menjadi pionir di aplikasi Pi Network ya. Memang setelah ini sebenarnya masih ada beberapa hal atau langkah yang harus kita lakukan, yaitu seperti melakukan verifikasi akun di profil kita yang terdiri dari verifikasi email, kemudian verifikasi nomor HP dan verifikasi Facebook. Untuk tutorialnya teman-teman bisa cek nanti di video tutorial selanjutnya di channel ini ya teman-teman. Namun langkah-langkah tersebut sebenarnya bisa kita lakukan menyusul ya. Yang jelas sekarang dengan pendaftaran yang sudah kita lakukan ini tadi, kita sudah bisa melakukan penambangan koin Pi di setiap 24 jam sekali ya teman-teman.
Demikian teman-teman video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.